Tumbuhan terdiri dari organ akar, batang, dan daun. Nah, bagaimana organ tumbuhan ini bisa terbentuk? Sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama akan membentuk jaringan. Nah, kumpulan jaringan ini akan membentuk organ. Di sini contohnya adalah organ batang. Nah, jaringan pada tumbuhan dibagi atas dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan yang memiliki kemampuan untuk membelah. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, jaringan meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Jaringan yang membuat tumbuhan bertambah panjang adalah meristem apikal pada ujung akar dan ujung batang. Diameter tumbuhan bertambah besar itu diakibatkan oleh aktivitas meristem lateral. Sedangkan pertumbuhan daun dan cabang diakibatkan oleh adanya aktivitas meristem interkalar. Yang kedua adalah jaringan permanen. Jaringan permanen ini adalah jaringan yang berkembang dari jaringan meristem. Jaringan permanen sederhana dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah jaringan parenkim, kolenkim, dan yang terakhir sklerenkim. Nah, jaringan parenkim ini berperan dalam membantu proses fotosintesis, menyimpan cadangan makanan, dan membuat tumbuhan air bisa mengapung. Jaringan parenkim dapat di akar, batang, daun, dan bunga. Dua, jaringan kolenkim atau jaringan pelindung. Jaringan kolenkim itu yang membuat tubuh tanaman tetap tegak meskipun ada badai. Jaringan ini terdapat pada batang dan daun. Jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim adalah jaringan yang tersusun dari dinding sel mati yang mengandung lignin. Jaringan ini terdapat di batang, daun, dan biji. Selanjutnya adalah jaringan permanen kompleks yang terdiri dari xilem dan floem. Xilem mengangkut air garam mineral dari akar menuju daun untuk proses fotosintesis. Sedangkan jaringan floem adalah jaringan yang mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Semua hewan multiseluler tersusun atas banyak sel. Sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama akan membentuk jaringan. Pada hewan, jaringan dibagi atas yang pertama jaringan epitel, jaringan saraf, jaringan otot, dan jaringan konektif. Jaringan epitel. Jaringan epitel membungkus dan melapisi organ tubuh bagian dalam dan bagian luar. Jaringan saraf. Jaringan saraf terdiri dari sel saraf yang memiliki badan sel, nukleus, dendrit, dan akson. Jaringan otot. Jaringan otot berperan sebagai alat gerak aktif yang terdiri atas otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Otot rangka adalah otot yang melekat pada rangka. Otot ini bekerja secara sadar. Kedua, otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja pada organ tubuh bagian dalam seperti lambung, usus, bahkan pembuluh darah. Otot jantung. Otot jantung bekerja sepanjang hidup kita secara tidak sadar dalam memompa darah ke seluruh tubuh yang memerlukan. Jaringan ikat. Jaringan ikat atau jaringan konektif adalah jaringan penghubung dan jaringan yang mengangkut bahan-bahan yang diperlukan ke seluruh tubuh. Adapun contoh jaringan ikat antara lain yang pertama adalah darah.
Darah adalah jaringan yang mengangkut gas, sari-sari makanan, hormon, dan lain-lain ke seluruh tubuh. Jaringan tulang. Jaringan tulang berfungsi dalam memberi bentuk tubuh dan pelindung. Yang ketiga adalah ligamen. Ligamen adalah penghubung antar tulang. Yang keempat, jaringan kartilago atau jaringan tulang rawan yang berada pada sendi penghubung antar tulang sehingga memudahkan pergerakan. Yang kelima, jaringan ikat longgar sebagai pengisi ruang antar organ, dan jaringan adiposa berupa jaringan lemak.